warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Asti Dewi Rahayu Fitrianingsih, dosen pada program studi gizi Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu matematika, statistika, analisis data pangan dan gizi, metode penelitian gizi, PBL masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang merupakan salah satu kuliah yang saya ampu, yaitu metode penelitian gizi dengan topik pembahasan variabel penelitian. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dalam merancang dan melaksanakan penelitian di bidang gizi. Materi mencakup pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed method, penyusunan proposal, kajian pustaka, kerangka teori dan konsep, serta identifikasi variabel. Mahasiswa juga mempelajari populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta interpretasi hasil penelitian. Aspek etika penelitian, integritas ilmiah, dan pencegahan plagiarisme juga turut ditekankan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif dalam menyusun dan melaksanakan penelitian gizi yang relevan, valid, dan bertanggung jawab. Mata kuliah ini mendukung CPL dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus dengan fokus pada pemahaman teori gizi dan penerapan metode ilmiah secara mandiri. Capaian ini juga mendukung sikap profesional, kemampuan analisis status gizi, pemahaman prinsip penelitian, dan penguasaan keterampilan abad 21. Mahasiswa juga ditargetkan mampu menyusun karya ilmiah, mengelola data secara etis, dan meneliti masalah gizi secara akurat. Dengan ini, lulusan diharapkan menjadi tenaga gizi yang kompeten, etis, dan berkontribusi bagi masyarakat. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan keterampilan dasar penulisan ilmiah dalam konteks penelitian gizi. Mahasiswa diharapkan mampu menyusun latar belakang penelitian berdasarkan teori yang relevan. Dalam proses ini, mahasiswa juga mempelajari konsep variabel penelitian, termasuk jenis, definisi operasional, dan pengukurannya. Mahasiswa mampu mengumpulkan dan mengorganisasi pustaka ilmiah yang relevan sebagai dasar teori penelitian. Mahasiswa dapat merancang metode penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif sesuai pendekatan ilmiah. Mahasiswa mampu menulis daftar pustaka dengan format sitasi yang sesuai standar akademik. Mahasiswa menerapkan prinsip etika dalam penulisan, termasuk kejujuran ilmiah dan menghindari plagiasi. Dengan capaian ini, mahasiswa diharapkan dapat menyusun karya ilmiah yang runtut dan sesuai etika akademik. Mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah metode penelitian gizi harus telah menempuh dan lulus mata kuliah statistika serta analisis data pangan dan gizi. Kedua mata kuliah tersebut memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam perancangan, analisis, dan interpretasi penelitian di bidang gizi. Penilaian dalam mata kuliah metodologi penelitian dilakukan secara komprehensif berdasarkan keaktifan dalam diskusi kelas, tugas individu maupun kelompok, ujian tengah dan akhir semester, serta penyusunan proposal penelitian. Aspek yang dinilai mencakup pemahaman konsep, kemampuan analisis, ketepatan metodologi, kualitas penulisan ilmiah, serta penerapan etika penelitian. Penilaian ini juga mempertimbangkan kedisiplinan kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa dalam setiap pembelajaran. Setiap mata kuliah yang saya ajarkan senantiasa memanfaatkan platform digital SPOT atau sistem pembelajaran online terpadu yang disediakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Melalui SPOT, saya mengunggah materi pembelajaran, memfasilitasi diskusi daring, serta mengelola pengumpulan dan penilaian tugas secara sistematis. Penggunaan platform ini bertujuan mendukung proses pembelajaran yang interaktif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik, sekaligus memudahkan mahasiswa dalam mengakses berbagai sumber belajar dan mengikuti kegiatan akademik secara fleksibel. Pada pertemuan ini, saya akan fokus untuk membahas salah satu elemen penting dalam penelitian, yaitu variabel penelitian. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian variabel penelitian, mengidentifikasi jenis-jenis variabel dan penelitian gizi, dan memberikan contoh variabel sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Kita bertemu lagi di metodologi penelitian. Nah, hari ini, minggu ini kita akan belajar mengenai variabel penelitian. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana cara mencari topik penelitian. Nah, variabel penelitian, kenapa kita harus tahu tentang variabel penelitian? Nah, kita harus tahu dulu nih variabel itu apa. Katanya Sugiono, ini buku yang sering sekali kalian punya, ya, kalian baca juga. Nah, katanya Sugiono, variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ingin kalian teliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan. Nah, ini juga sering sekali digunakan oleh mahasiswa. Yang tentang siapa? Ari Kunto mengatakan kalau variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Jadi nanti teman-teman kalau mau meneliti tentang apa, nah di seseorang, di suatu benda, di suatu tempat tentang apanya, nah itu berarti teman-teman sudah sedang mengulik yang namanya variabel. Tadi bahasa Indonesianya, sekarang bahasa Inggrisnya. Katanya Kellinger, variable is a construct or a characteristic that can take on different values or scores. Jadi yang namanya variabel itu karakter yang memiliki nilai dan skor yang berbeda. Kadang-kadang kan ada juga di kelas ini, misalnya Mario usianya sekian, meskipun satu kelas tapi usianya berbeda. Mario jenis kelaminnya berbeda dengan yang rata-rata di kelas ini, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita tarik kesimpulannya, yang namanya variabel itu adalah apa? Merupakan elemen penting dalam penelitian yang menjadi objek pengamatan, pengukuran atau perhatian utama peneliti. Sehingga kalau dilihat dari gambar ini, banyak nih variabelnya. Tinggal nanti sesuaikan sama tujuannya teman-teman. Saya ingin meneliti tentang gizi. Banyak apa saja yang ada di dalam gizi itu banyak sekali topiknya. Atau misalnya itu variabelnya, sehingga nanti teman-teman sesuaikan sama dengan tujuan penelitiannya teman-teman. Nah, variabel itu macam-macam. Ada variabel independen, ada variabel yang dependen, ada juga yang moderator, ada yang media, ada yang kontrol. Nanti kita kan bahas satu-satu. Oke, ini variabel yang paling sering kita dengar, yaitu variabel independen. Independen berarti artinya bebas. Kita contohkan, yang namanya variabel itu kan katanya skor yang berbeda, karakter yang berbeda. Independen itu seperti apa? Independen itu yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Itu adalah independen. Yang mempengaruhi. Contohnya kalau kita siram tanaman, si pot yang di A mau yang tetesan airnya sedang. Yang di tengah tetesan airnya yang banyak, disiram airnya yang banyak. Sedangkan yang C, yang ketiga, tetesan airnya sedikit. Nah, berarti yang namanya variabel independen itu yang mananya? Airnya. Banyak atau sedikitnya si airnya. Itu adalah variabel independen, sehingga banyak sedikitnya air yang kita siram itu akan berpengaruh terhadap siapa? Pertumbuhan tanaman. Begitu. Oke. Kita masuk ya. Latihan. Ada satu artikel dari Elsevier tentang correlation between dietary intake and obesity risk factor among healthy adults. Kira-kira di sini independennya yang mana? Ada yang bisa? Independennya yang mana? Coba. Nanda bisa? Oke. Independen yang mana? Dietary intake. Oke, bagus. Dietary intake. Kenapa disebut dietary intake independennya? Karena mempengaruhi obesitas itu. Oke, jadi betul dietary intake kita bisa mengetahui
variabel penelitian itu tidak harus membaca semua artikel, keseluruhan artikel. Lewat judul saja kita udah bisa tahu yang mana independen, yang mana dependen. Kalau kita ingin mengetahui secara keseluruhannya dietary intake itu apa aja yang peneliti tulis atau teliti, kita tinggal baca langsung di hasilnya. Oh, di sini banyak dietary intake-nya, ada vitaminnya, ada mineralnya, diteliti seperti itu. Nah, itu independen. Ada pertanyaan dulu untuk independen? Cukup. Oke. Sekarang dependen. Untuk dependen, tadi ada yang mempengaruhi, otomatis ada yang dipengaruhinya, ya. Nah, berarti ada yang sebabnya, gitu. Nanti akibatnya itu apa? Contohnya, ada yang meneliti kalau kurang tidur, akibatnya nilai atau IPK mahasiswa itu seperti apa? Jadinya, jadi ada satu kelompok peneliti, kamu kelompok kurang tidur, kamu kelompok yang 8 jam tidur. Nah, setelah diteliti hasilnya, IPK-nya, nah itu ternyata yang paling bagus adalah di mana? Yang tidurnya itu bagus. Nah, berarti mana yang jadi dependennya? Kira-kira? Karena IPK-nya, jadi karena tidur yang kurang, IPK-nya seperti apa? Karena tidur yang cukup, IPK-nya jadinya bagus, sehingga IPK-nya yang menjadi dependen. Oke? Paham? Nah, kalau dilihat sekarang, latihan lagi. Caffeine use an association with sleep in adolescents without ADHD. Coba dibaca dulu, kira-kira mana yang dependennya? Cungkan tangan. Oke, Krista. Dependennya itu sleepnya, Ibu. Oke, kenapa sleep yang jadi dependen? Karena tidur itu dipengaruhi oleh penggunaan kafein pada remaja. Oke, ya itu jawabannya yang bagus. Kita lihat lagi si artikel di sini. Ternyata begini, dependen itu biasanya kita tarik panahnya ke arah mana, itulah yang mengarahnya ke dependen. Begitu. Berarti drinking kafein itu menjadi independennya. Di sini ada dua kelompok yang ADHD, kelompok yang non ADHD. Tapi si kelompok ini dikasih minuman berkafein, entah itu teh, entah itu minuman berenergi, kopi dan lain-lain. Hasilnya seperti apa? Ternyata kelompok yang minumnya itu, siapa yang biasanya ngopi di afternoon, berarti di jam 12 sampai jam 5 sore. Ada yang ngopinya di jam 12 sampai 5 sore? Acung. Atau ngopinya malam jam 5 sampai jam 8 malam. Ayo, ngaku. Nah, karena ini ada penelitiannya, ternyata hasilnya ketika seseorang ngopi gitu ya, minum kafein di afternoon atau di jam 12 sampai jam 5 itu akan berpengaruh kurangnya tidur baik pada kelompok ADHD ataupun enggak. Ya. Terus gimana kalau yang evening, yang jam 5 sampai jam 8 malam. Jadi sebelum tidur mau ngopi dulu, ngeteh dulu misalnya, tuh seperti itu. Ternyata itu hanya berpengaruh kurangnya tidur, sulit tidur itu pada kelompok yang ADHD. Nah, jadi teman-teman sebagai calon nutrisionis nih, ketika ada pasien datang dengan keluhan kurang tidur, coba ditanyakan apakah punya kebiasaan untuk mengkonsumsi kafein atau enggak, di jam berapa. Begitu, oke? Nah, selanjutnya ini adalah moderator. Kalau moderator ini berbeda, independen sama dependen. Independennya sudah ada, dependennya sudah ada. Kok tiba-tiba ada yang di tengah? Yang di tengah itu ngapain? Yang moderator, biasa. Kalau di FGD ada moderatornya. Untuk apa? Ya, dia fungsinya adalah untuk mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan. Teman-teman mungkin pernah kita sebelumnya kan sudah mata kuliah analisis data. Ada arah hubungan yang positif, ada hubungannya yang kuat, ya kan?
Kenapa bisa seperti itu? Itu bisa terjadi karena adanya variabel moderator ini yang nge-trigger kalau ternyata hubungannya menjadi kuat, hubungannya menjadi lemah. Nah, seperti itu. Contohnya, ada yang punya gaya belajarnya malam hari mungkin pengennya sunyi, ada yang harus sambil nonton K-pop, gaya belajarnya sambil lihat yang cerah-cerah misalnya, atau ada yang gaya belajarnya itu harus di kantin sambil makan. Kan beda-beda tiap orang. Nah, gaya belajar ini adalah independen. Terus dependennya itu adalah peningkatan IPK. Kita lihat nih, ada mahasiswa yang gaya belajarnya di kantin, ada gaya belajarnya di malam hari, ada yang harus sendiri, ada yang harus berkelompok. Itu adalah independennya. IPK-nya adalah mahasiswa. Tetapi kan banyak tuh ya, bermacam-macam, namanya juga variabel independen. Tetapi ada satu kesamaan nih, misalnya moderatornya kita taruh. Gimana kalau kita mahasiswanya, moderatornya kita taruhnya reward dari orang tua. Nah, kalau kamu IPK-nya sempurna 4, nah nanti kami akan ngasih iPhone 16e misalnya. Itu rewardnya. Yang tadinya cuma malam aja belajar, tertrigger jadinya siang malam tuh, ya kan? Nah, itu moderator artinya. Jadi nanti kalau teman-teman pas waktu penelitian, ini kan udah semester 6 dan mau skripsi. Nah, sudah ada proposalnya nih teman-teman. Saya sepertinya butuh moderator ini. Nah, kira-kira moderatornya apa? Dibuat nanti kerangka konsepnya seperti ini. Nah, ini pun contohnya yang sudah ada artikelnya, itu adalah the moderating effect of age, income, gender, expertise, loyalty program, and critical incident on the influence of customer satisfaction towards customer loyalty in airlines industry. Jadi gimana? Apakah customer, kita kan kalau pengen restoran ya, kita kan calon ahli gizi, tetapi pengen juga nih punya catering, pengen juga punya kafe, tapi yang memang bersinambungan si pelanggan kita itu kalau bisa terus-menerus meningkatkan. Nah, gimana caranya agar customer kita loyal terhadap kafe kita, restoran kita, catering kita? Ya berarti harus puas dong. Ya, harus puas dulu si pelanggannya. Tetapi kepuasan ini itu akan seperti apa? Akan berpengaruh katanya sebagai teorinya terhadap loyalty. Tetapi tergantung juga sama moderatornya. Tergantung dari apa nih kira-kira moderatornya. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Kira-kira variabel moderatornya apa? Oke, Mario. Moderatornya ada age, income, gender, expertise, loyalty program, sama critical incident. Oke, bagus Mario. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ini contohnya lain dari variabel moderate. Nanti teman-teman silakan baca di spotnya. Terus ini adalah variabel intervening. Intervening jangan kalian tertukar sama tadi moderator sama mediator. Ya, moderator berarti dia yang nge-trigger, dia yang memang bisa melemahkan atau menguatkan suatu hubungan, itu moderator. Mediator nama lainnya adalah intervening. Nah, artinya apa? Mediator itu berarti harus ada di tengah-tengah. Dia orang ketiga nih. Gak bisa antar independen langsung mempengaruhi si dependen. Jadi kalau di hitbah itu harus ada orangnya dulu nih. Harus ada orang yang mengikat nih mereka. Harus melalui si intervening ini dulu. Contohnya, edukasi gizi. Pemberian edukasi gizi untuk apa? Bu, saya nanti pas waktu teman-teman PBL masyarakat memberikan edukasi gizi dengan harapan agar apa? Agar status gizi anak di wilayah KKN-nya teman-teman itu akan bagus, akan meningkat kalau yang memang ditempatkannya di desa yang lebih stunting. Nah, dengan seperti ini kita memberikan edukasi, apakah akan langsung menaikkan status gizi anak? Enggak. Ketika kita memberikan edukasi gizi, berarti pemahaman orang tua akan meningkat. Dimana kalau pemahaman orang tua akan meningkat, maka akan terjadi perubahan pola makan pada anaknya, sehingga itu akan berpengaruh terhadap status gizi
intervening. Nah, sebetulnya, oh iya Bu, saya kemarin edukasi langsung ke status gizi. Sepertinya saya membutuhkan intervening. Nah, mumpung belum seminar proposal, silakan direvisi. Begitu, itu adalah intervening. Contohnya lagi, oh ini ciri-ciri variabel intervening. Yang pertama itu dipengaruhi oleh independen. Jadi harus ada independennya dulu. Gak bisa dia langsung intervening baru ke dependent, gak bisa. Harus ada independennya dulu. Begitu. Nah, terus kalau kita lihat lagi, kan tadi ada mediator, ada yang namanya moderator. Kalau dilihat dari bagan ini, ada dua-duanya, mediator sama moderator. Yang mediator, yang mana? Ya berarti yang otomatis dia yang akan ada siklusnya dari independen, terus ke moderator, terus baru ke dependent. Kalau namanya moderator, nah ini berarti dia yang nge-crush tengah-tengahnya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Kita langsung aja, ini penelitian saya. Ya, sombong dikit dong. Ini penelitian saya. Model for explaining factor influencing achievement of female aquatic athletes in West Java, PET analysis. Jadi kalau mau menggunakan intervening, hati-hati, nggak bisa langsung pakai kemarin regresi logistik, regresi linear, itu nggak bisa. Harus menggunakannya PET analysis, karena kalau regresi itu independen dan dependen langsung. Ya, tapi kalau ada intervening, maka harus menggunakannya yang PET analysis. Atau ada yang lebih high class-nya lagi, itu SEM namanya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya bersama tim itu melakukan penelitian gimana si female athlete ini itu kok bisa sih mereka bisa mendapatkan penghargaan sampai SEA Games internasional, sampai dari mulai internasional sampai ke juara PON. Ternyata, nah, apakah hanya dipengaruhi oleh dukungan orang tua? Apakah hanya dipengaruhi oleh coachnya? Atau misalnya itu dari infrastruktur tempat latihannya? Nah, ternyata pas waktu kita lihat, kita analisis, motivasi menjadi variabel interveningnya. Jadi motivasi dari si atlet di sini dia menjadi intervening dari si penelitian ini. Jadi coachnya bagus tapi kitanya nggak termotivasi, nanti dapat achievement nggak misalnya itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan seperti ini teman-teman bisa paham ya. Oke, nah ini variabel yang terakhir, variabel kontrol, confounding. Nanti teman-teman pas waktu skripsi akan sering menemukan variabel confounding ini. Kok variabel confounding ini apa? Variabel confounding ini namanya juga kontrol, harus dikontrol. Contohnya, ketika saya ingin melihat, saya harus menggunakan pupuk A atau pupuk B ya, misalnya seperti ini. Nah, pupuk A atau pupuk B yang bagus, tetapi yang harus dikontrol kira-kira apa? Tanamannya harus sama dong. Ya, pupuk A dan pupuk B berarti independennya. Yang mana yang paling bagus, pupuk A atau pupuk B, misalnya seperti itu. Tetapi yang harus kita kontrol jenis tanamannya. Masa yang satu toge, yang satu beringin? Ya, pupuknya, nah gitu. Jadi karena saya yakin nih toge yang paling ya kan berbeda, maka kita harus mengkontrol itu. Gunanya untuk apa? Harus kita kendalikan. Ya, sehingga variabel independen kita tahu segimana pengaruhnya terhadap dependen. Kalau variabel yang lainnya kita kontrol. Ya, kalau kita nggak kontrol, kita nggak tahu nih seberapa pengaruhnya ya, odds ratio-nya segimana, seperti itu. Nah, otomatis kita harus mengkontrol kondisi-kondisi yang memang biasanya itu menjadi pengganggu dari hasil dependen kita. Contohnya, apakah benar konsumsi kopi itu mempengaruhi terhadap terjadinya kanker pankreas? Kita kontrol merokok. Kenapa kita kontrol merokok? Karena biasanya yang ngopi itu merokok juga, ya. Tapi saya mah enggak, ya mungkin ada juga yang enggak, sehingga harus kita kontrol. Ya, seperti itu untuk yang variabel kontrol.
Nah, ini hubungan antar variabelnya. Contohnya, independennya harapan hidup. Nah, harapan hidup berarti penghasilan itu gimana? Ini variabel apanya? Independen. Gaya hidup? Kenapa gaya hidup intervening? Karena dia gimana? Dia ada di mana letaknya nih? Tengah-tengah. Tengah-tengah berarti antara penghasilan dan harapan hidup. Maka dia adalah variabel interveningnya. Tetapi bisa kita taruh juga nih moderatornya, budaya. Apakah misalnya itu mungkin ada juga budaya seperti di Korea, kalau sudah bekerja minum sama teman-temannya. Nah, jadi penghasilannya seperti apa ya? Terkuras dong. Nah, ada juga yang budayanya kalau orang Indonesia itu maghrib dia gak boleh keluar. Akhirnya kalau udah pulang ya udah ke rumah. Jadi seperti apa nih penghasilannya, nanti ngaruhnya ke gaya hidupnya dia terus ke harapannya. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir. Latihannya, kira-kira di sini ada yang bisa menyebutkan ada variabel apa saja di sini? Independent. Oke, gimana Mario? Ada independent, Oke, dependent. independen yang mana? Yang childhood obesity. Oke, childhood obesity. Terus Ada intervening. interveningnya yang mana? Yang glucose intolerance, hypertension, dyslipidemia, inflammation, adult obesity. Oke, terus ada apa lagi? Dependentnya Bu. Dependennya? Yang cardiovascular disease in adult. Oke, jadi apakah misalnya itu childhood obesity itu berpengaruh terhadap terjadinya kardiovaskular pada saat dia dewasa? Ya, kita lakukan ada interveningnya juga, ada sindrom metaboliknya kita seperti apa, lalu apakah waktu dewasanya juga dia obesitas atau tidak, seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Apakah ada yang bisa mengambil kesimpulan? Oke, gimana Sarah? Untuk materi ini dapat menjadi kesimpulan bahwa variabel merupakan unsur penting dalam penelitian yang digunakan untuk menggambarkan apa yang diamati, diukur, dan dianalisis. Dengan memahami jenis-jenis variabel, peneliti dapat merancang studi secara sistematis dan menarik kesimpulan yang valid. Secara umum, variabel dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan peran dan fungsinya dalam hubungan penelitian, yaitu yang pertama variabel independen atau variabel bebas, yang merupakan faktor yang mempengaruhi variabel lain. Yang kedua, variabel dependen atau terikat, yang merupakan hasil atau respon yang diukur sebagai akibat dari variabel independen. Yang ketiga ada variabel moderator yang mempengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang keempat, variabel mediator atau perantara yang menjelaskan bagaimana atau melalui apa variabel independen mempengaruhi dependen. 5. Variabel kontrol yang merupakan faktor luar yang dikendalikan agar tidak mempengaruhi hasil penelitian. Dan 6. Variabel co-founder atau perancu merupakan faktor yang berhubungan dengan kedua variabel utama dan dapat mengabulkan atau mengganggu kejelasan hubungan antara variabel independen dan dependen bila tidak dikendalikan. Oke, terima kasih, sangat lengkap sekali ya. Terima kasih untuk kelasnya hari ini. Nanti koordinator tolong ACC perkuliahan hari ini, dan siapa yang tidak masuk serahkan kepada saya. Terima kasih. Minggu depan kita akan bertemu sesudah variabel, maka kita akan belajar definisi operasional. Oke, saya cukupkan sekian perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.